Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Elianisi. Sekarang saya akan mengerjakan chapter 1 dari buku Python Parallel Programming Cookbook Second Edition dari penulisnya adalah siapa? Giancarlo Zaccone. Nah, di sini soal yang pertama yaitu soal yang pertama di sini jelaskan kode program yang ada pada chapter 1 dengan merujuk ke buku dari RepoGit per baris detail dijalankan dan dijelaskan di YouTube. Nah, ini untuk buku yang digunakannya yang tadi udah saya bilang yaitu Python Parallel Program Cookbook Second Edition. Nah, sekarang kita coba lihat part satunya. Di sini saya udah ngambil source code-nya dari kelas Awangga. Di sini ada chapter satunya. Jadi di sini kita bakal ngulik si do something. Nah, di si do something ini bakal berfungsi jika sudah ditambah dengan program lain. Nah, jadi kita nanti bisa melakukan sesuatu dan sesuatunya itu kan program itu bakal dipanggil di do something. Pertama saya mau jelasin di sini do something itu adalah program yang melakukan beberapa perhitungan dasar, termasuk membuat daftar bilangan bulat yang dipilih secara abstrak, acak. Nah, kemudian di sini juga ada file serial test. File serial test ini untuk mengimport time atau waktu. Nah, ini akan digunakan untuk mengevaluasi waktu eksekusi. Nah, diimplementasikan serial fungsi do something, size yang digunakan itu dibangun sama dengan 1 juta, sedangkan fungsi do something itu akan dieksekusi 10 kali. Nah, di sini ini size-nya ada 1 juta, kemudian ini file do something akan dieksekusi 10 kali. Nah, sekarang kita coba jalanin si do something-nya. Nah, dia bakal kayak gini karena dia belum dipakai oleh file yang lain. Kemudian setelah dari do something, kita masuk ke serial_test.py. Nah, di serial_test.py itu seperti yang tadi udah saya jelaskan, di sini bakal menghitung waktu eksekusi dari
di sampingnya. Di sini kita import dulu time, kemudian kita juga manggil do something. Nah, kemudian di sini ada size-nya 1 juta. Nah, kalau dijalanin dia hasilnya bakal kayak gini. Tadi udah saya jalanin, atau kita jalanin lagi deh. Nah, dia harus nge-reload modul do something dulu. Nah, di sini kita udah ngejalanin serial underscore test.py nya. Kita tunggu, nanti dia bakal muncul hasilnya. Nah, di sini udah keluar hasilnya dari si serial underscore test.py. Nah, setelah kita tadi ke serial test, sekarang kita masuk ke multithreading underscore test.py. Nah, sama seperti tadi, seperti serial test, namun di thread ini size yang digunakannya sama 1 juta, sedangkan jumlah thread yang ditentukannya itu 10. Nah, kemudian ini juga merupakan beberapa kali fungsi do something harus dieksekusi. Nah, coba kita jalanin atau kita run. Kita tunggu aja. Nah, di sini kita juga ngimport trading karena ini kan untuk multi trading test. Jadi di sini sama kayak yang serial test tadi, tapi di sini kita mau mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan trading. Nah, di sini udah muncul tadi hasil runningnya, berarti waktu yang dibutuhkan untuk multi trading ini ada 24,85 sekian, mungkin dalam detik. Di sini juga ada if name sama dengan main. Di sini artinya itu kita menginisialisasikan name menjadi main agar program ini bisa berjalan. Di sini untuk hasilnya kita bisa lihat bahwa kalau di lab saya multi trading itu hasilnya lebih cepat sedikit daripada si serial time. Nah, setelah dari multi trading test, kita masuk ke multi processing test. Nah, di sini kita bakal ngelihat bedanya apa sih bedanya si multi processing sama multi trading ini. Kita run aja. Nah, dia bakal nge-reload lagi modul do something. Kita tunggu sampai dia keluar hasilnya. Nah, di sini udah keluar untuk hasilnya. Ternyata jika dilihat lagi, berarti multiproses itu waktu eksekusinya lebih cepat daripada multi trading dan serial. Nah, kemudian tadi udah serial, multi trading, multi proses. Sekarang kita masuk ke dir.py. Nah, di sini dir itu untuk ngecek bilangan itu positif atau negatif. Nah, kemudian kita running aja si dir ini. Nah, di sini kita dapat the sum is 83 karena di sini dia ngejumlahin dari number ini. Kemudian untuk mengetahui bilangan ini positif atau enggak, di sini kita bisa pisahin dulu si program positifnya dan yang penjumlahannya. Nah, di sini kita run yang atas. Nah, berarti di sini kita punya bahwa 1 itu adalah positif number. Coba kita isi min 1. Coba aja. Nah, kalau kamu isi min 1 itu bakal jadi negatif. Itu. Kalau kalian gabungin ini, maka yang bakal ke print itu sumnya atau hasil penjumlahannya. Nah, kemudian kita bakal masuk ke flow. Aduh, salah buka. Mohon maaf. Flow, masukin ke spider. Nah, ini flow. Nah, di sini flow itu adalah perulangan if, for, dan while. Nah, di contoh ini
bakal memeriksa apakah angkanya positif, negatif, atau nol, dan menampilkan hasilnya. Nah, di sini kita bisa cek ya. Ini yang pertama ada if, yang kedua ada for, dan yang ketiga ada while. Nah, di sini kita bisa run aja. Nah, untuk yang if itu dia positif. Nah, ini sumnya 83, dan kalau while-nya 55. Coba kalau kita run bareng-bareng. Nah, hasilnya bakal kayak gitu. Nah, di sini untuk yang if dia buat nentuin positif, negatif, atau nol. Nah, untuk yang for ini dia bakal ngejumlahin angka yang udah dimasukin di numbers. Nah, untuk yang while dia bakal ngejumlahin angka 1, 2, 3 sampai angka ke n. Nah, n-nya itu di sini kita isi 10. Berarti dia bakal ngejumlahin angka 1, 2, 3 sampai dengan ke 10. Untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada thread and process. Nah, kalau tadi kita melakukan multiprocessing itu sendiri dan multithreading itu sendiri. Nah, sekarang itu digabungkan keduanya. Nah, di sini kita bisa running. Nah, kita tunggu aja sampai si output waktunya keluar. Memang agak lama, jadi harus sabar. Nah, di sini akan muncul hasil dari waktu mentradingnya. Mohon maaf itu error karena import OS-nya nggak kepake, jadi dia error. Nah, di sini berarti waktu untuk thread and processing itu adalah segini. Nah, 22,47 sekian. Abaikan aja errornya. Nah, selanjutnya di sini kita punya list.py. List ini berfungsi sebagai array untuk merangkai kalimat. Nggak hanya kalimat, juga bisa pakai angka atau bisa juga keduanya. Nah, kemudian kita run aja listnya ini. Nah, maka hasilnya bakal seperti ini. Kemudian di sini selanjutnya itu ada classes. Nah, di sini kita pakai variabelnya myClass. Kita bisa running aja. Nah, dia hasilnya bakalan kayak gini. Nah, ini hasilnya itu seperti pewarisan sifat dari si myClass-nya itu. Nah, pewarisan sifat, jadi dia kalau yang pertama itu kamennya 10, maka dia bakal ngewarisin ke instance 2 kamennya 10 juga, 30 30. Nah, seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian kita di sini bakal bikin file .py jadi kayak gini. Jadi ini fwrite, jadi kita bakal nulis first line of file atau baris pertamanya, kemudian baris keduanya, kemudian ditutup. Dan seperti itu. Nah, bisa kita running aja. Nah, dia bakal kayak gini hasilnya. Nah, kemudian di sini saya bakal mengimplementasikan do something ke file yang udah dibikin waktu UTS. Nah, di sini kita jalanin dulu do somethingnya. Nah, bakal seperti itu. Kemudian ini file yang udah saya bikin waktu UTS. Nah, di sini kita masukin dulu ininya. Kita manggil dulu do somethingnya. Nah, di sini kita running. Nah, ini bakal dikalkulasi. Nah, waktunya jadi seperti ini. Sekian video saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga nggak ngerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.